Perkenalkan, nama saya Kelvin Antonius, saya dari Universitas Teknokrat Indonesia dengan NPM 22312027 dari kelas Informatika 22DX. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar algoritma. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama ada definisi algoritma. Definisi algoritma itu sendiri terdapat yang pertama urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Yang kedua urutan logis pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga urutan langkah logis, berarti algoritma harus mengikuti suatu urutan tertentu, tidak boleh melompat-lompat. Yang keempat, alur pemikiran dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dituangkan secara tertulis. Yang kelima, alur pikiran, yang artinya algoritma seseorang dapat berbeda dari algoritma lain. Dan yang terakhir, tertulis, yang artinya dapat berupa kalimat, gambar, atau tabel tertentu. Untuk selanjutnya, arti penting algoritma. Seperti yang sudah kita lihat, terdapat 5 arti penting algoritma, yaitu yang pertama, menganalisa dan memahami suatu permasalahan yang bertujuan untuk menemukan kemungkinan penyelesaian terhadap permasalahan. Yang kedua, merancang algoritma yang merupakan pola pikir terstruktur yang berisi tahap-tahap penyelesaian suatu permasalahan. Yang ketiga, membuat program komputer, yaitu mengubah kode dari algoritma yang telah dibuat ke dalam pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan pemrograman yang dipakai, atau yang biasa kita sebut coding. Dan yang keempat, menjalankan program secara rutin untuk menemukan kesalahan-kesalahan dalam penulisan suatu pernyataan dalam program, atau yang biasa kita sebut testing, dan menemukan kesalahan-kesalahan dalam program dan kesalahan yang ditemukan diperbaiki sampai tidak muncul kesalahan lagi, yaitu debugging. Dan yang terakhir, melakukan dokumentasi terhadap setiap langkah yang dilakukan. Untuk next slide, terdapat sifat-sifat algoritma. Nah, yang pertama, finite. Algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Yang kedua, definite. Setiap langkah didefinisikan secara tepat, tidak boleh membingungkan atau ambigu. Dan yang selanjutnya, input. Sebuah algoritma memiliki satu atau lebih input sebelum dijalankan. Dan yang selanjutnya, output. Algoritma memiliki satu atau lebih output yang biasanya bergantung kepada input. Jadi sesuai inputnya berapa dan outputnya berapa. Efektif. Setiap algoritma diharapkan memiliki sifat efektif, atau setiap langkah harus sederhana dan sehingga dapat dikerjakan dalam waktu yang masuk akal. Itu dia untuk sifat-sifat algoritma. Dan untuk next slide itu ada notasi algoritma. Untuk notasi algoritma itu sendiri, yang pertama, penulisan algoritma tidak tergantung dari spesifikasi bahasa pemrograman dan komputer yang mengeksekusinya. Dan yang kedua, notasi algoritma bukan notasi bahasa pemrograman, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Untuk next slide, penyajian algoritma. Nah, di sini terdapat 3 penyajian algoritma. Seperti yang kita tahu, yang pertama itu deskriptif atau kalimat deskriptif. Itu kalimat yang sering kita gunakan atau bahasa yang biasa kita gunakan. Dan yang kedua itu flowchart. Flowchart itu bagan-bagan alir yang
dia mengalurkan pemrosesan algoritma. Yang ketiga, pseudocode. Pseudocode itu notasi yang mirip dengan notasi bahasa pemrograman. Dia sudah mirip dengan bahasa pemrograman. Nah, di sini ada contoh deskriptif menghitung luas segi 4. Jadi awalnya itu kita akan deklarasi yang pertama. Jadi untuk menghitung luas segi 4 kita memerlukan nilai panjang dan lebar, dan tentunya luasnya itu sendiri. Dan kita akan menggunakan bilangan bulat. Dan deskripsi yang pertama masukkan nilai lebar dan panjang, dan yang kedua hitung luas sama dengan panjang kali lebar, dan yang terakhir menampilkan nilai luas itu sendiri. Nah, itu contoh dari kalimat deskriptifnya. Dan yang kedua ini terdapat contoh flowchart menghitung luas segi 4. Seperti yang kita lihat, mulai itu berbentuk bulat atau lonjong ya. Nah, setelah itu kita input panjang dan lebar itu menggunakan jajar genjang. Karena jajar genjang itu untuk menginput atau mengoutput program dalam flowchart. Dan untuk rumus itu sendiri atau ya rumus itu menggunakan persegi panjang. Jadi luas sama dengan panjang dikali lebar isinya. Dan untuk output sama dengan input, kita menggunakan jajar genjang, kita output luas, dan yang terakhir itu selesai sama dengan start atau mulai. Dia menggunakan lingkaran atau lonjong. Untuk contoh pseudocode menghitung luas segi 4 itu sudah seperti yang kita bahas tadi, seperti menggunakan sedikit seperti bahasa pemrograman. Yang pertama seperti biasa deklarasi luas, panjang, lebar menggunakan integer. Untuk deskripsinya input panjang, input lebar, luas sama dengan panjang kali lebar, baru output dalam kurung luas. Jadi begitu saja untuk materi pada konsep dasar algoritma ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.